orang itu kan tadi yang kita bahas ya, banyak orang nyari kerjaan susah, betul ya? Betul. Padahal kita sendiri nyari orang susah. Betul. Gue merasakan itu. Loh, setuju gak? Setuju. Lah, kan ini ada barrier nih, ada barrier nih kan. Yang kemarin aja barusan viral ya kan, lowongan tukang sebelah aja rame gitu kan. Tapi di satu sisi adalah kita nyari susah. Kenapa kita nyari susah? Karena kita cari yang orang yang bisa dipercaya. Oh betul. Jadi sebenarnya ya kalau gue lihat ya, rumus sukses di dalam Indonesia sekarang, jadilah orang yang bisa dipercaya. Itu udah lu nggak bakal miskin. Itu currency yang paling mahal. Currency sekarang, the best currency yang paling mahal itu. Lu dipercaya orang dan lu nggak mematahkan kepercayaan itu, lu bisa jadi apa-apa. Kayak contoh ini kemarin yang ada lagi viral, Santo Suruh yang bisa disuruh ngapain aja. Yang disuruh ngapain aja. Lu cuman orangnya udah jelek apa segala, dia disuruh ngapain aja bisa. Begitu orang trustnya timbul, jebret, dia nggak kebanjir order, dia nggak kekurangan orderan. Sehari 30 sampai 50 orderan. Jadi bohong orang kalau bilang saya nyari duit susah. Nyari duit susah kenapa? Karena lu nggak bisa dipercaya. Nah, dan itu di Indonesia barang langka ya? Barang langka. Kelihatannya dari mana? Korban pinjol. Balik lagi ke situ. Jangan lu pernah terlibat nih bisnis pinjol. Gue pernah ditawarin. Bos. Jujur nih. Iya. Gue tahun 2013, 2014 tuh pernah ditawarin megang pinjol tuh kan sebenarnya kan dari Cina semua tuh. Iya, impor. Investornya Cina semua kan, gue ditawarin jadi frontman di situ kan. Gue lihat model bisnisnya. Waduh, ini berarti kita dapat duit dari nyengsarain orang ini kan. Belum tentu dong kalau mereka bisa bayar dapat modal usaha. Yes, ya kan? ya. Dan kemudian begini, attitude bangsa Indonesia, orang Indonesia ini attitude-nya, mohon maaf ya, attitude-nya kalau ada kesempatan ngemplang. Kebanyakan ya, mayoritas seperti itu. Buktinya adalah ketika orang curhat ke gua, Pak, saya terkena pinjol ilegal. Ini harus dibayar enggak sih? Ya harus dibayar lah bro. Ya, mau legal ilegal kalau utang ke siapapun kan harus dibayar kan. Defaultnya gitu. Ini kan kalau sampai tanya ini harus dibayar gak, lo berarti kan ketika lu pinjam kan udah ada niat gak bayar. Dengan memanfaatkan mereka statusnya ilegal. Nah, dan di dalam dunia perbankan, gue di kartu kredit kan, orang Indonesia itu sebenarnya mindsetnya itu masih apa ya? Makanya salah satu masalah kenapa Tanihub Investri Collapse. Kenapa? Karena dia memberikan kredit ke orang yang attitude-nya jelek. Sengaja apa nggak sengaja? Nggak sengaja. Korban sebenarnya perbankan juga sama kayak begitu. Tapi kalau perbankan konvensional kan ada barriernya, lu harus punya jaminan apa segala. Dia itu membypass seolah-olah attitude-nya bangsa Indonesia itu beda dengan bangsa lain. Lu kalau udah dikasih duit ya kan, orang Indonesia ini kan sebelum cair rencana begitu indah. Betul kan? Ya kan? Begitu kan sebelum cair nih kan. Contoh kan gue ngajarin orang kan begitu kan. Wah, kalau gue punya kartu 1 miliar, gue akan jadi dana cadangan 500 juta. Ini teorinya begitu. Begitu cair ya beli mobil, nambah istri dan lain-lainnya. Ini kayak investasi bodong nih di saham nih. Sama nih metodenya nih. Ya sama. Iya, nambah istri, nambah yang aneh-aneh lah. Artinya kan antara narasi dan kenyataan itu kan jauh berbeda gitu loh. Dan itu memang nggak tahu ya kenapa ya. Kalau gua rasa sih pendidikan kita ini kan di Indonesia ini kan kapitalis ya. Negara tidak peduli dengan rakyatnya. Kenapa? Ya lu biarin aja. Ya lu hidup aja. Nggak diarahin gitu loh. Harusnya kan diarahkan. Negara itu kan kayak orang tua. Kita rakyat kan ke anak-anaknya. Betul. Kalau kita sebagai orang tua pingin anaknya sukses kan selalu diarahkan. Lu jadi dokter dong, lu gini dong, lu bina apa segala. Sekarang kan enggak. Negara kan ya udah lu bayar pajak. Terserah lu mau ngapain, mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang miskin. Artinya apa? Sekarang lu banyak generasi muda hancur gara-gara pinjol judi online. Itu banyak sekali. Itu true story. Nah itu sekarang lu lihat tuh generasi muda tuh sekarang nggak kerasa kan. Bagaimana nanti ketika 10 tahun lagi generasi itu yang harusnya orang sukses. Gue melihat gini ya, di dalam dunia pinjol investasi bodong ya, banyak orang potensinya bagus, anak muda bisa kerja keras, potensi bagus, cerdas. Gara-gara pinjol akhirnya kan kacau semua. Akhirnya jadi bandit kabur sana, kabur sini, tipu sana, tipu sini. Sekarang kalau generasi muda itu yang taxpayer, pembayar pajak negara kita ini nggak dibina, besok mau jadi apa?
Harusnya kan kalau istilahnya kan harus ada propaganda lah, propaganda ke arah yang baik. Kayak contoh, gue selalu ngomong bahwa harusnya kalau misal influencer nih digalakin nih, sekarang kan gini, sekarang kan pada bocil kripto semua kan. Betul. Kripto kayak dulu binomo. Sama Lu aja bayangin, kalau generasi muda cita-citanya pemain kripto semua, Siapa yang kerja beneran? siapa yang di sawah? Macul di sawah tuh. Macul di sawah. Makan lu pakai apa? Kripto lah, makan pakai kripto. pakai kripto. Siapa yang kan harusnya kalau negara kan harus mikirnya gitu kan. Harusnya masuk ya, gua harus intervensi mencetak, ya. intervensi. Salah satu bentuk intervensi adalah membuat propaganda. Propaganda apa? Jadi petani keren. Jadi nelayan keren. Kalau perlu influencer disewa sama negara. Buat nanam mindset itu. Mindset itu kan dulu kan ada namanya Om Bob Sadino. Yes, Ya. yes. Itu kan ada. Sekarang kan nggak ada. Sekarang icon dunia real kagak ada. Artinya apa? Ya kita bisa dibayangin ya. Indonesia ke depan akan menjadi wild west. Ini statementnya ngeri banget nih, brutal dong. Iya. Ya kenyataannya kan Generasi koboi ya. generasi cowboy semua.